Susu, teman-teman pasti tahu kan, minuman penuh gizi yang membuat tubuh kita sehat dan kuat ini. Tapi, tahukah teman-teman dari mana susu berasal? Hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah kawasan peternakan sapi perah di kota hujan yang terkenal dengan tugu kujangnya, yaitu Bogor. Di Desa Pemijahan, Kabupaten Bogor, ada sebuah kawasan peternakan sapi perah jenis Friesian Holstein yang biasa teman-teman lihat dibungkus es krim, susu kotak, dan lain-lain. Saat memasuki Desa Pemijahan, teman-teman akan disambut dengan pemandangan yang sangat indah dan tentunya masih sangat asri. Di sini terdapat gunung tinggi, pohon-pohon yang rindang, dan tentu saja berbeda dengan kota-kota besar yang sudah kotor dengan polusi. Kali ini kita akan mengetahui kegiatan apa saja sih yang ada di peternakan sapi perah ini. Yuk kita kemon. Kegiatan dimulai dengan membersihkan sapi terlebih dahulu. Sebelum teman-teman beraktivitas, pasti mandi dulu dong. Begitu juga dengan sapi. Sapi dimandikan agar bersih dan jauh dari kuman. Kemudian ini juga berpengaruh dengan mutu susu yang dihasilkan nantinya. Setelah bersih, sapi yang sudah mandi akan diberi makan. Makanan yang diberikan tidak sembarangan loh, tetapi ada formula khusus dalam membuat pakan sapi ternak ini. Kita lihat yuk cara pembuatan pakan sapi perah ini. Nah, kita sudah sampai di KPS, yaitu Koperasi Produksi Susu yang terdapat di Kota Bogor. Di tempat ini, kita akan melihat bagaimana pembuatan makanan sapi perah. Sapi perah terbuat dari ampas tapioka atau tepung yang terbuat dari singkong yang biasa disebut onglok. Sebelum dicampur, onglok digiling terlebih dahulu agar lebih halus dan lembut. Setelah digiling, onglok dicampur dengan berbagai macam bahan seperti urea, garam, dan molasses atau ekstrak tebu yang dibakar. Semua bahan kemudian dicampur dan diaduk menjadi satu. Setelah bahan-bahan yang diaduk tadi tercampur rata, hasil campuran dimasukkan ke mesin penggiling yang berwarna hijau dan besar agar hasilnya menjadi halus dan tidak bergumpal. Setelah itu, bahan makanan yang dimasukkan ke dalam karung akan ditimbang agar semuanya mempunyai berat yang sama. Setelah itu, barulah pakan mulai didistribusikan ke kawasan peternakan sapi. Sekarang kita kembali lagi ke peternakan sapi. Nah, pakan ternak yang tadi dicampur dengan ampas kedelai dan ampas tahu yang mengandung protein agar sapi mengeluarkan susu lebih banyak.
sapi diberi makanan berat, sapi juga diberi rumput sebagai cemilan. Haha, lucu ya, pakai dikasih cemilan segala. Kemudian, sapi-sapi yang sudah kenyang dibiarkan istirahat terlebih dahulu agar makanan yang tadi diberikan bisa tercerna dengan baik. Setelah beberapa jam beristirahat, sapi pun siap untuk diperah. Cara memerah sapi tidak bisa sembarangan loh, karena kalau kita salah, sapi akan merasa tidak nyaman dan itu akan membuat kualitas dan jumlah susu yang dihasilkan menjadi kurang optimal. Susu-susu yang sudah diperah, disaring, dan kemudian dituang ke dalam wadah yang disebut can. Susu yang sudah berada di dalam can dikumpulkan, kemudian diangkut menggunakan truk menuju tempat pengumpulan susu yang berada di tengah-tengah kunak. Kita ikuti yuk truk pengangkut susunya. Sesampainya di tempat pengumpulan susu, susu antri terlebih dahulu untuk dicatat ke dalam data yang nantinya akan menunjukkan jumlah susu yang disetor masing-masing peternak hari ini. Jadi, para peternak mempunyai catatan seberapa produktif sih sapi-sapi mereka dalam menghasilkan susu setiap harinya. Kemudian susu yang sudah antri akan dituang ke dalam tempat untuk proses pendinginan dan sterilisasi. Proses pendinginan dan sterilisasi ini dilakukan menggunakan pipa-pipa yang tersambung langsung ke truk pengantar susu. Proses pendinginan dan sterilisasi ini dilakukan untuk menjaga kualitas susu sapi agar tetap terjaga saat proses distribusi. Setelah beberapa saat mengalami proses pendinginan dan sterilisasi, susu yang berada di truk pengantar siap berangkat dan mengantarkan susu ke salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia, yaitu PT Indomilk. Jadikan pembenaran
sempat terbuka. Over the sea and far